pemahaman web dasar. Jadi di pertemuan ini saya akan jelaskan tentang RPS pemrograman web dasar yang di dalamnya ada pernak-pernik tentunya, terus habis itu di dalamnya juga pasti akan nanti ketemu dengan silabus, ya kan, dengan aturan main, penilaian, tugas dan lain-lain. Ya, oke, saya akan share. Ini, jadi kelihatan? Kelihatan nggak yang saya share? Belum, Pak. Oh, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Jadi pada mata kuliah pemrograman web dasar, RPS-nya semacam ini disusun oleh saya sendiri, terus Pak Triawan dan Pak Victor. Terus habis itu ini untuk mahasiswa di semester 4 tidak ada mata kuliah prasyarat. Terus di RPS ini ada namanya CPL, capaian pembelajaran. Untuk CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6 macam. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sifat religius. Dan yang kedua berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai yang keenam. Terus di CPMK-nya tentunya di mata kuliah keahliannya ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan tag dasar HTML untuk membuat halaman web statis. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan CSS untuk melakukan styling sederhana pada halaman web statis. Dan di CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan PHP dalam pembuatan web. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan operasi database dengan menggunakan PHP. Untuk pengukurannya, distribusi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang pembuatan aplikasi web dan terintegrasi dengan basis data. Jadi materi pembelajaran atau pokok bahasanya adalah konsep dasar web, HTML, CSS. Terus ada PHP, ada struktur percabangan, ada struktur perulangan, terus ada penggunaan variabel tipe array, penerapan pemanfaatan form HTML, terus pembuatan skema database MySQL, dan yang terakhir integrasi operasi database MySQL dengan PHP. Untuk referensi bisa didapat untuk yang utama satu dari pemrograman web mencakup HTML, CSS, JavaScript, Andy Website karangan Abdul Qadir. Yang kedua itu Winarno, pemrograman web berbasis HTML5, PHP, JavaScript. Dan yang ketiga itu ada Raharjo dan kawan-kawan. Untuk pendukungnya, satu, modul praktikum pemrograman web dasar. Terus yang kedua adalah dari website W3 School. Dan yang ketiga adalah tutorialspoint.com. Media pembelajarannya yang pertama komputer dan compiler online. Oke. Kayaknya Pak Darahnya lebih fokusnya itu di project manager. Karena emang pekerjaannya Pak Dar tuh di Halo. Project manager. Halo, tolong dikecilkan dulu ya Mas. Jadi untuk kompetensi akhir yang direncanakan KAD-nya, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami web secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan tag dasar HTML untuk membuat halaman web statis. Yang ketiga itu mahasiswa mampu menggunakan CSS untuk melakukan styling sederhana pada halaman web statis. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan PHP dalam pembuatan web. Dan yang kelima itu mahasiswa mampu menggunakan PHP dalam pembuatan web.
Dan yang keenam, mahasiswa mampu melakukan operasi database dengan menggunakan PHP. Untuk sistem perkuliahannya ada A, B, dan C. Kita menggunakan pendekatan SCL dan blended learning. Untuk media pembelajaran, terutama untuk penilaian, ini ada kehadiran 5%, keaktifan itu 10%, tugas itu 35%, UTS 25%, dan UAS 25%. Oke, referensinya itu. Jadi, itu untuk poin D, dan poin ini sebetulnya ada detail dari yang di atas. Jadi di minggu pertama, kemampuan akhir yang direncanakan itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep web secara umum. Jadi konsep web vs internet, terus habis itu jenis sistem terdistribusi, ada kelebihan dan kelemahan client server, ada komunikasi via internet, ada aplikasi berbasis internet, vs aplikasi berbasis web. Terus yang ke berikutnya adalah teknologi untuk membangun aplikasi web, URL sendiri, terus jenis pemrograman web, konsep pemrograman web. Di minggu kedua, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan tag-tag. Detailnya adalah struktur HTML, ya kan? Terus habis itu ada atribut dasar. Di minggu ketiga, mahasiswa mampu menggunakan CSS untuk melakukan styling sederhana pada halaman web statis. Menggunakan CSS, ada CSS internal, eksternal, text style, selektor warna, position background. Di 4-6, mahasiswa mampu menggunakan PHP dalam pembuatan web. Di yang ketujuh itu UTS. Di minggu ke-8 dan 9, mahasiswa mampu menggunakan PHP dalam pembuatan web. Di sini pemanfaatan tag form di HTML, terus ada penggunaan variabel bertipe array. Yang pertemuan 10-15, mahasiswa mampu melakukan operasi database menggunakan PHP. Di situ ada operasi JRUD, create, read, update, dan delete pada database. Terus koneksi ke server MySQL dengan menggunakan PHP. Terus operasi insert. Operasi delete, update. Terus ada progress report untuk tugas kelompok. Kira-kira jadi di pertemuan ke-15 nanti ada semacam sudah pengelompokan untuk tugas. Oke. Di pertemuan terakhir, UAS nanti akan lebih banyak ke apa yang telah Anda lakukan di tugas-tugas, biasanya mengarah ke sana di UAS itu soal-soalnya. Terus ada tambahan lagi, jikalau nanti Anda punya referensi untuk mata kuliah pemrograman web dasar ini selain dari 4 yang sudah ada, tidak jadi masalah. Jadi selain referensi utama yang 1, 2, 3 dari Abdul Qadir, Winarno, dan Darjo, tidak jadi masalah. Ditambah yang URL tadi, ya kan banyak sebetulnya. Karena untuk belajar namanya pemrograman web dasar ini, kalau kita masuk ke Google, banyak URL yang sejenis menampilkan untuk pemrogram untuk belajar web. Apalagi ini adalah pemrograman web dasar. Terus untuk mata kuliah ini juga nggak ada istilahnya mata kuliah prasyarat, ya. Jadi siapapun bisa mengambil, ya kan. Akan lebih bagusnya lagi kalau sebelum
mengambil mata kuliah ini sebetulnya diharapkan mahasiswa itu sudah mempunyai sedikit pengetahuan tentang ilmu basis data. Karena nanti setelah UTS itu kita ketemu dengan MySQL database. Jadi syukur-syukur mahasiswanya sudah mengetahui ilmu basis datanya. Karena kalau misalkan nanti dalam pemrograman web dasar ini Anda kurang atau sedikit ilmu tentang ilmu basis datanya, maka akan sedikit tertinggal. Kira-kira begitu. Dan pendekatan di basis datanya pastinya nanti ya cara koneksi, terus habis itu cara koneksi ke servernya, terus cara koneksi ke database-nya, terus cara baca tabelnya, kira-kira begitu. Jadi ilmu basis datanya minimal harus ada. Untuk kehadiran, untuk penilaian, kehadiran saya anggap 5% saja, karena nanti akan dibantu dengan tugas, kira-kira begitu. Di mana untuk tugas tersebut, istilahnya akan nilai dari tugas sebetulnya 35% bobotnya itu lebih besar, karena nantinya di UTS dan UAS pasti akan sedikit-sedikit akan merujuk ke sana, karena tugas itu adalah inti dari mata kuliah itu. Dari 14 kali kita tatap muka ada di tugas itu, dan poinnya sangat besar, dan insya Allah tugasnya kelompok. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin terkait mata kuliah pemrograman web dasar ini? Monggo. Sebagai gambaran, dalam web itu kan sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, anggap ini sebagai pancingan saja karena ini masih pertemuan pertama, ya kan. Tentunya kan di web itu ada istilah, kalau bahasa gampang saya itu adalah web dinamis dan web statis. Saya kira begitu. Ada yang tahu kira-kira contoh dari yang dinamakan web dinamis dan web statis? Monggo. Ada yang bisa menjawab dari masnya atau mbaknya? Untuk jawabannya pun juga nggak harus benar, ya kan, namanya kita masih belajar, ya kan, mbaknya masnya. Jadi bisa aja itu kan nggak harus, kalau misalkan ada pertanyaan jawabannya harus mutlak benar, tidak. Tapi secara garis besar saya yakin mas dan mbaknya ini secara tidak langsung itu sewaktu mengakses URL di Mbak Google, pasti mbaknya atau masnya pernah tahu